Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Adelia Devani Ardiana. Saya berasal dari Universitas Brawijaya, Program Studi Teknologi Informasi kelas D dengan NIM 2351507011111040. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu materi pada mata kuliah Sistem Basis Data, yakni ERD dan EERD. Namun, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita mesti mengetahui komponen yang mendasari adanya ERD dan EERD. Apa itu? Yap, model basis data. Nah, model basis data ini merupakan suatu kerangka yang menguraikan bagaimana data akan diatur, disimpan, ataupun diakses dalam suatu sistem. Agar sistem basis data kita itu rapi dan terstruktur, kita pun membutuhkan suatu model basis data yang dikenal sebagai diagram ERD atau Entity Relationship Diagram, atau dalam bahasa Indonesia diagram hubungan entitas. D itu apa sih? ERD merupakan diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. ERD terdapat beberapa komponen, yakni ada entitas, atribut, dan juga relasi. Nah, entitas sendiri merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Nah, jadi entitas ini merupakan objek yang ada di dunia nyata, seperti contohnya mungkin botol, atau kucing, atau motor, ataupun yang lain sebagainya. Terdapat atribut. Atribut merupakan hubungan antar entitas yang dapat diidentifikasi dan bermakna. Nah, kita dapat mengambil contoh di entitas itu adalah botol, sehingga atributnya itu ada kapasitas penyimpanan, warna dari botol, material bahan pembuat botol, ataupun yang lain sebagainya. Dan yang terakhir terdapat relasi. Relasi merupakan suatu hubungan atau pembentuk karakteristik yang melekat pada setiap entitas. Teman-teman, di samping ERD, terdapat diagram yang biasa disebut sebagai EERD. Nah, EERD itu apa sih? Nah, EERD merupakan diagram yang dibuat untuk merancang skema basis data yang lebih akurat. EERD mencerminkan sifat data dan kendala yang lebih tepat. EERD persyaratannya lebih kompleks daripada ERD. Beberapa model. Yang pertama adalah specialization and generalization. Yang kedua yakni subclass dan superclasses. Yang ketiga ada attribute and relationship inheritance, dan yang keempat terdapat kategori or union type. Sendiri dibagi menjadi dua, yakni disjoint dan overlapping. Baik, mari kita beranjak ke studi kasus model basis data diagram Enhanced ERD berikut. Nah, terlihat pada diagram ini kita dapat mengetahui terdapat perusahaan, kinerja perusahaan, dan juga karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya. Nah, kita dapat mengetahui bahwa terdapat satu superclass, yakni employee atau karyawan. Nah, dari karyawan sendiri memiliki beberapa atribut, yakni yang pertama adalah SSN sebagai primary key yang dapat menghubungkan dengan entitas-entitas lainnya. Selanjutnya terdapat atribut komposit, yakni nama, karena mengandung nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Dan terdapat atribut simple atau atomik, yakni salary atau gaji. Nah, mari kita beranjak ke sebelah kiri. Di mana karyawan ini akan bekerja untuk departemen. 2 hingga 30 karyawan akan bekerja ke satu departemen, di mana departemen ini tersedia 2 atribut, yakni nama sebagai primary key, nama dari departemen, dan juga lokasi dari departemen. Lokasi ini merupakan multi-value atribut karena departemen dalam perusahaan ini memiliki banyak lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya dari departemen akan dihubungkan melalui relasi kontrol ke entitas project. Satu departemen akan mengontrol 0 hingga tak hingga atau sampai tak hingga project. Nah, project sendiri dibagi menjadi 2 atribut, yakni ada nama sebagai atribut kunci atau primary key, dan terdapat juga atribut atomik, yakni start date atau tanggal dari dimulainya project. Nah, setelah itu mari kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, dari 1 hingga 2 karyawan akan menjadi atau memiliki 0 sampai tak hingga anak. Nah,
anak ini memiliki dua atribut, yakni nama dan juga tanggal lahir. Nah, anak ini merupakan entitas lemah sehingga dihubungkan dengan relasi weak relationship atau relasi yang lemah juga. Nah, selanjutnya mari kita lihat atau fokus terhadap diagram Enhanced ERD yang terdapat di tengah ini. Nah, dari employee ini akan dihubungkan melalui constraint overlapping dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, mengapa menggunakan constraint overlapping? Karena employee ini akan dibagi lagi ke satu subclass yang lebih rendah di bawah pembagian yang sebelumnya, yakni yang seperti ini. Nah, baik employee sendiri akan dibagi menjadi manager, sales rep, dan engineer. Nah, mari kita beranjak ke manager. Nah, dari manager sendiri kita dapat lihat dari departemen, satu departemen akan dimanage oleh satu manager. Dan selanjutnya employee juga dibagi ke sales rep. Nah, sales rep ini memiliki atribut multi-value berupa regions. Dan selanjutnya, dari employee ini juga dibagi menjadi engineer. Engineer memiliki specialties atau spesialisasi yang banyak sehingga disimbolkan dengan atribut multi-value. Nah, selanjutnya dari sales rep ini dan engineer akan diturunkan lagi menjadi satu entitas di bawahnya, subclass entitas di bawahnya yakni sales engineer. Nah, dari engineer ini juga akan bekerja untuk membuat sebuah project, dihubungkan dengan relasi bekerja, dan 1 hingga 5 engineer akan bekerja untuk 1 hingga 2 project. Nah, hal itulah yang menjadi alasan mengapa superclass employee ini memakai constraint overlapping, karena selain dapat dibagi menjadi satu subclass di bawahnya, dibagi lagi menjadi satu subclass lagi di bawah dari subclass yang pertama. Materi terkait ERD dan EERD. Saya harapkan materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.